pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Halo semuanya, selamat datang di podcast Merah Putih Channel. Aku Dias Ayu Cahyati dan di episode kali ini kita bakal ngobrol seru tentang masa reformasi 1998. Dan di sini kita kedatangan tamu spesial nih. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Safela Felicia Cahyanti dan aku datang ke sini tidak sendiri, aku bersama teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tani Utami. Nah, jadi kita langsung aja ya. Sekarang ini kan lagi banyak tuh yang lagi pada membahas masa reformasi 1998. Jadi reformasi 1998 ini tuh apa sih? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi reformasi adalah suatu proses terhadap sistem, struktur, atau tatanan yang akan diubah. Oke, dari definisi reformasi tersebut, apa sih latar belakang terjadinya reformasi 1998? Nah, untuk latar belakang reformasi yaitu merujuk pada sosial, politik, dan juga krisis ekonomi, serta adanya ketidakpuasan masyarakat yang menjadi latar belakang munculnya perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Nah, di reformasi itu kan pastinya ada tokoh-tokoh yang ikut serta dalam hal itu ya. Jadi siapa aja sih tokoh dalam reformasi 1998? Dalam peristiwa reformasi yang tidak singkat ini, banyak tokoh yang terlibat, yaitu ada mahasiswa, ada Amin Rais, ada Soeharto, ada Megawati, Gus Dur, dan juga Panglima ABRI. Selanjutnya, tuntutan dasar apa sih? Tuntutan dasar reformasi 1998. Untuk tuntutan dasar reformasi sendiri, yaitu ada amandemen Undang-Undang Dasar, pemberantasan KKN, penegakan hukum dan HAM, serta adanya otonomi daerah. Untuk reformasi ini kan pastinya punya tujuan utama ya. Jadi apa sih tujuan utama reformasi 1998 ini? Jadi tujuan dari reformasi ini itu untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia agar lebih demokratis, seperti menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan pemilu yang jujur, dan menegakkan HAM. Oke, untuk waktunya nih, kapan sih terjadinya masa reformasi 1998, pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Jadi waktu terjadinya itu pada tanggal 21 Mei 1998. Wah, jadi kita belum lahir ya di tahun ini. Masih muda kita. Oke, selanjutnya nih, peristiwa penting apa sih pada reformasi 1998? Di situ kan pastinya ada peristiwa penting ya. Ya. Jadi ada beberapa kejadian penting reformasi, yaitu kerusuhan pada bulan Mei 1998. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Terus ada revisi Undang-Undang Dasar 1945, juga ada tragedi Trisakti dan mundurnya Presiden Soeharto. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kamis 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor 1 di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan massa, terutama dari mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Sorak-sorai pun menggelora dari luar gedung DPR MPR, kampus-kampus, dan berbagai pelosok masyarakat. Tawa senang para tahanan politik juga terdengar dari dalam LP Cipinang menyambut berakhirnya 32 tahun era diktator. Selanjutnya nih, peristiwa penting pada reformasi 1998 itu apa sih? Untuk puncak peristiwa penting reformasi yaitu adanya pengunduran Presiden Soeharto setelah menjabat selama 32 tahun. Untuk tantangan utamanya nih, tantangan utama apa yang dihadapi Indonesia di masa reformasi ini? Jadi untuk tantangan utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, tidak adanya kebebasan berpendapat. Yang kedua, kurangnya rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, kurangnya rasa persatuan. Oke, jadi kita menuju pertanyaan terakhir nih. Apa sih upaya yang dilakukan di masa reformasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi? Jadi pemerintah melakukan upaya termasuk kerjasama dengan IMF, terus penyesuaian nilai tukar rupiah, dan independensi Bank Indonesia. Oke, baiklah. Jadi itu informasi mengenai reformasi 1998. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat nonton podcast ini, dan jangan lupa follow channel ini biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.